Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Metrianto. Di sini saya akan mempresentasikan tesis dengan judul Hubungan Interdependensi, Bias Heuristik, Toleransi Resiko, dan Keputusan Investasi, Studi Empiris di Investor Indonesia dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Mamluh M. Hanafi, MBA. Latar belakang penelitian ini berangkat dari dewasa ini, perkembangan informasi yang cepat mendorong perkembangan pasar modal yang dibuktikan dengan kenaikan investor pasar modal pada tahun 2018 sebesar 44,22%, tahun 2019 sebesar 53,41%, dan tahun 2020 sebesar 56,21%. Dan masa pandemi menjadi salah satu momen meningkatkan minat investor dalam melakukan investasi saham. Namun, fakta menunjukkan dari 9,4 juta akun investor yang terdaftar, hanya 3 juta yang memiliki portofolio aktif dan terdapat investor yang gagal dalam mengelola aset di pasar saham. Dan fenomena kenaikan dan investor yang gagal tidak hanya dicerminkan pada masa pandemi, namun dengan pasar yang volatile pada pra dan pasca unpredictable condition. Dan berikut ini adalah pasar saham Indonesia pada unpredictable condition dengan berbagai peristiwa, yaitu pada peristiwa dot-com bubble, housing bubble, dan pandemi COVID-19. Latar belakang teoritis dari penelitian ini yaitu meningkatnya investor pada unpredictable condition serta munculnya perilaku heuristik investor dalam mengambil keputusan investasi ditemukan secara inkonsisten di Indonesia. Dari Hardinis 2021, Jessica et al. 2021, Kartini dan Nahda 2021. Munculnya tantangan bagi investor dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang dampak bias heuristik dalam manajemen investasi. Oleh karena itu, dari terdapat bukti empiris juga pada saat pasar yang mengalami kenaikan ekstrim, mendorong optimisme yang tinggi bagi investor dan cenderung meremehkan resiko dalam suatu investasi, yang pada akhirnya mendorong dampak negatif pada keputusan investasi. Dan sikap terhadap toleransi resiko cenderung meningkat pada ekonomi yang positif. Grable et al. 2004. Selanjutnya, heuristik pada konteks investasi yaitu digunakan sebagai jalan pintas mental suatu investor untuk membuat keputusan investasi dengan mudah. Liter 1988. Namun, terdapat perdebatan manfaat dan perkembangan heuristik, yaitu perilaku heuristik digunakan investor untuk menghadapi kekurangan waktu dalam mengambil keputusan dalam situasi yang kompleks, sehingga menggunakan bias heuristik untuk menghemat waktu. Namun, heuristik dalam pengembangan praktik penggunaannya menyebabkan keputusan yang tidak rasional pada kesalahan dalam prediksi, estimasi pada saat pengambilan keputusan investasi. Dan pada pasar yang berkembang dengan tingkat volatilitas yang tinggi, terdapat bukti empiris bahwa keputusan investasi dipengaruhi mekanisme lain dari investor seperti heuristik dan dengan kecenderungan tingkat toleransi resiko investor yang tidak stabil yang mendorong perilaku keputusan investasi menjadi tidak rasional. Studi terdahulu tentang heuristik menunjukkan bukti bahwa bias heuristik direfleksikan dari dimensi dari tingkat bias heuristik yang dirasakan pada investor. Yalchin et al. 2016. Dan literatur terdahulu pun menunjukkan perilaku heuristik yang berbeda seringkali beroperasi secara kolektif dan mempengaruhi keputusan dan prediksi. Kahn et al. 2017, Zeskes dan Ganzak 1996. Oleh karena itu, berdasarkan tinjau latar belakang tersebut, memperkuat asumsi bahwa kenaikan investor dan fenomena kegagalan investor dalam mengambil keputusan investasi cenderung dipengaruhi oleh bias heuristik dan toleransi risiko investor pada pasar yang volatile, khususnya di Indonesia. Berdasarkan literatur terdahulu mengarahkan pada asumsi keputusan investasi yang didorong oleh perilaku heuristik yang terbentuk dari dimensi bias heuristik yang mendasari dan toleransi risiko yang meningkat pada investor sehingga pengambilan keputusan investasi pada investor semakin tidak rasional. Selanjutnya, penelitian ini juga melakukan analisis bibliometrik yaitu didapatkan dari 2.142 dokumen yang dengan keyword behavioral finance, risk tolerance, heuristic bias, investment decision, dan individual investor kurun waktu 5 tahun dari mulai tahun 2019 sampai 2023 didapatkan analisis biometrik
yaitu topik pada penelitian ini yang berada pada posisi dua kuadran, yaitu motor terms dan basic terms. Sejalan dengan topik penelitian dengan kata kunci investment dan decision making yang masif potensial pada kronologi riset selama kurun waktu 5 tahun, sebab memberikan dampak yang bermanfaat dan mempunyai relevansi pada dunia industri. Selanjutnya, kesenjangan penelitian pada riset ini yaitu terdapat fenomena pada kegagalan investor dalam berinvestasi akibat terpengaruh peristiwa unpredictable condition, yaitu untuk meraih keuntungan dan kenaikan investor yang tidak sejalan dengan portofolio aktif yang ada. Dan terdapat hasil penelitian pada bias-bias heuristik pada investor akibat peristiwa kenaikan investor di pasar saham Indonesia yang mengarah pada perilaku heuristik dan bias pada pengambilan keputusan investasi yang ternyata masih inkonsisten. Dan selanjutnya, fakta bahwa pasar yang volatile pada negara berkembang seperti krisis ekonomi, kesehatan, bencana alam, dan peristiwa domestik cenderung rentan memberikan efek pada bursa saham, sehingga menarik banyak investor untuk berinvestasi dan bereaksi, sehingga investor menggunakan prinsip heuristik dan mentoleransi resiko dalam melakukan pengambilan keputusan yang berakibat mendorong keputusan investasi menjadi tidak rasional. Oleh karena itu, diperlukan pengujian empiris untuk membuktikan secara lebih lanjut adanya dimensi bias heuristik yang berbeda, seringkali beroperasi secara kolektif dan mempengaruhi keputusan investasi. Riset ini berperan menyelidiki secara mendalam hubungan interdependensi, bias heuristik, toleransi risiko, dan keputusan investasi pada investor individual di pasar saham Indonesia. Dan kondisi pasar saham Indonesia yang rentan terhadap suatu peristiwa memicu seseorang bergantung pada prinsip heuristik dan bersedia mentoleransi risiko yang akan dihadapi. Jadi, studi ini mengisi kesenjangan empiris guna melengkapi kronologi riset perilaku bias heuristik dan elemen toleransi risiko sebagai faktor yang mendorong keputusan investasi pada investor yang mengakibatkan investor menjadi tidak rasional. Selanjutnya, pertanyaan riset pada penelitian ini yaitu apakah bias heuristik berpengaruh terhadap keputusan investasi, apakah bias heuristik berpengaruh terhadap toleransi risiko, apakah toleransi risiko berpengaruh terhadap keputusan investasi. Dan tujuan riset yaitu untuk menguji pengaruh bias heuristik terhadap keputusan investasi, untuk menguji pengaruh bias heuristik terhadap toleransi risiko, untuk menguji pengaruh toleransi risiko terhadap keputusan investasi. Lingkup riset yaitu penelitian ini berfokus pada domain keperilakuan pada bias heuristik. Penelitian ini mengkaji empiris di lingkup investor individual saham. Penelitian ini menguji keputusan investasi pada konteks Indonesia. Landasan teori pada penelitian ini menggunakan prospek teori dari Daniel Kahneman dan Amos Tversky tahun 1979, yaitu sebuah teori pilihan alternatif di mana nilai diberikan pada keuntungan dan kerugian daripada aset akhir dan di mana probabilitas digantikan oleh bobot keputusan. Dan teori ini memiliki beberapa asumsi, yaitu ada the value function, isolation effect, certain effect, reflection effect, risk attitude, precision and judgment, decision weight, shift of reference. Dan pendekatan pada penelitian ini juga menggunakan konsep heuristik yang dijelaskan oleh Kahneman dan Tversky pada tahun 1974, yaitu individu mengandalkan sejumlah prinsip heuristik bertujuan untuk mengurangi tugas yang kompleks dalam menilai probabilitas dan memprediksi nilai menjadi operasi penilaian yang lebih sederhana. Menurut Kahneman dan Tversky tahun 1974, heuristik ini cukup berguna, namun dapat menyebabkan kesalahan yang parah dan sistematis. Dan beberapa literatur terdahulu juga mendefinisikan heuristik sebagai ketetapan yang terkait dengan sikap untuk membantu proses pengambilan keputusan menjadi lebih mudah atau praktis untuk mengurangi kompleksitas dan ketidakpastian yang dirasakan. Ritter 2003. Selanjutnya, bias heuristik sendiri itu diperkenalkan oleh Tversky dan Kahneman, yaitu ada 3 bias heuristik yang dapat digunakan oleh investor individu dalam mengambil keputusan investor, yaitu anchoring bias, availability bias, dan representativeness bias. Selanjutnya, literatur terdahulu menemukan overconfident bias dan menambahkan ke dalam bias heuristik yaitu dari Waweru et al. Dan Ahmad Shah 2022. Dan definisi overconfident bias sendiri adalah karakteristik mental investor cenderung melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri dan menganggap diri mereka lebih baik daripada pandangan orang lain. Dari Ahmad Shah 2022.
Dan anchoring bias didefinisikan dengan kecenderungan investor menggunakan harga saham sebelumnya yang tidak relevan sebagai dasar untuk memprediksi harga masa depan berdasarkan informasi masa lalu dari Jane et al. 2023. Dan representativeness bias didefinisikan dengan kecenderungan investor berdasarkan pembelian hot stock dan menghindari transaksi pada saham-saham yang telah menunjukkan kinerja buruk di masa lalu. Jane et al. 2023. Availability bias didefinisikan dengan kecenderungan investor melakukan analisis yang didasarkan pada informasi yang tersedia dengan mudah. Salman et al. 2021. Selanjutnya, variabel toleransi resiko didefinisikan dengan jumlah maksimum ketidakpastian yang bersedia diterima seseorang ketika mengambil keputusan keuangan. Rebel 1999. Dan toleransi resiko sendiri adalah faktor penentu ketika seseorang mempertimbangkan bagaimana menetapkan aset sebagai reaksi dari dampak terhadap penciptaan produk dan strategi pendanaannya. Salman et al. 2021. Selanjutnya, variabel keputusan investasi didefinisikan dengan proses pemilihan investasi dari berbagai alternatif yang umumnya dipengaruhi oleh hasil investasi masa lalu dan hasil yang diharapkan di masa depan. Dan variabel keputusan investasi pada penelitian ini didefinisikan dengan tindakan investasi menggunakan pertimbangan intuitif dan firasat dalam pengambilan keputusan investasi sehingga investor menjadi tidak rasional. Rashid et al. 2018. Dan pengambilan keputusan irasional sendiri mengarah pada keputusan yang intuitif, menggunakan firasat yang dianggap benar, dan keputusan yang dibuat relatif cepat tanpa pertimbangan yang khas dari pengambil keputusan rasional. Scott and Bruce 1995. Dari penelitian terdahulu, maka dikembangkan hipotesis, yaitu ada tiga hipotesis. Yang pertama adalah bias heuristik berpengaruh positif terhadap toleransi resiko. Yang kedua, bias heuristik berpengaruh positif terhadap keputusan investasi. Dan yang ketiga adalah toleransi resiko berpengaruh positif terhadap keputusan investasi. Model penelitian ini sebagai berikut. Metode riset pada penelitian ini yaitu menggunakan paradigma positivis, pendekatan deduktif, metode kuantitatif, riset survei, dan metode pengumpulan data, cross-sectional purpose sampling, dan objek risetnya investor saham di Bursa Efek Indonesia dengan kriteria sampel, investor yang memiliki akun sekuritas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, investor individual yang pernah berinvestasi di Bursa Efek Indonesia, investor yang individual yang berinvestasi saham di Bursa Efek Indonesia. Jumlah sampel yaitu sebanyak 320 responden menurut Hare dengan 32 item indikator dikalikan 10. Pengambilan sampel yaitu akan dilakukan secara offline dan online menggunakan Google Form dan lembaga survei publik.com. Instrumen pengukuran menggunakan skala Likert 5 poin dan metode analisis menggunakan structural equation modeling dan pengukuran yaitu ada 4, yaitu menguji reliabilitas dan validitas, model fit, path coefficient, dan menggunakan software Smart PLS 4. Evaluasi pengukuran sebagai berikut. Selanjutnya, definisi operasional yaitu dimensi overconfident bias mengukur seberapa kuat variabel bias heuristik yang dimiliki investor individual, merefleksikan kecenderungan investor, melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri, dan menganggap diri mereka lebih baik daripada pandangan orang lain. Diadopsi dari Ahmad and Shah 2022. Dan pengukuran dalam dimensi overconfident bias ini yaitu justification based on knowledge, ability, dan skill dengan aspek over precision, over placement, dan overestimation. Selanjutnya, dimensi anchoring bias mengukur seberapa kuat bias heuristik yang dimiliki investor individual, merefleksikan kecenderungan investor menggunakan harga saham sebelumnya sebagai dasar untuk memprediksi harga masa depan dan berdasarkan informasi masa lalu. Diadopsi dari Jane et al. 2023. Pengukuran dalam dimensi anchoring bias ini mengukur justification based on initial value dengan aspek stock price. Selanjutnya, dimensi representativeness bias mengukur seberapa kuat bias heuristik yang dimiliki investor individual, merefleksikan kecenderungan investor pada pembelian stock, dan menghindari transaksi pada saham-saham yang telah menunjukkan kinerja buruk di masa lalu, diadopsi dari Jane et al. 2023. Pengukuran dalam dimensi ini, representativeness bias, yaitu mengukur justification based on experience dengan aspek stock performance. Selanjutnya,
Availability bias mengukur seberapa kuat bias heuristik yang dimiliki investor, merefleksikan kecenderungan investor, memberikan bobot yang tidak semestinya pada informasi yang tersedia dengan mudah, sehingga membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersedia. Diadopsi dari Salman et al. 2021. Pengukuran dalam dimensi availability bias yaitu justification based on information dengan aspek available information. Selanjutnya, variabel toleransi risiko yaitu digunakan untuk mengukur seberapa besar pertimbangan investor bersedia menerima jumlah maksimum ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan investasi, diadopsi dari Salman dan Grable di tahun 1999. Dan toleransi risiko sendiri merupakan faktor penentu ketika seseorang mempertimbangkan bagaimana menetapkan aset dan sebagai reaksi dampaknya terhadap penciptaan produk dan strategi investasinya. Dan pengukuran toleransi risiko dibangun dengan tiga aspek, yaitu investment, risk comfort, experience, dan speculative risk. Selanjutnya, variabel keputusan investasi digunakan untuk mengukur seberapa kuat keputusan investasi yang dimiliki investor individual pada perilaku irasional dengan berdasarkan intuitif dan firasat dalam pengambilan keputusan investasi, diadopsi dari Rashid et al. 2018. Pengukuran pada keputusan investasi yaitu degree of irrational decision, keputusan investor melakukan investasi pada pasar saham dengan aspek intuitiveness. Selanjutnya, analisis data dan pembahasan skema penyebaran kuesioner. Penyebaran data pada penelitian ini menggunakan link kuesioner, menggunakan Google Form yang didistribusikan lewat lembaga survei publik serta media sosial yaitu WhatsApp dan Instagram. Rentang waktu penyebaran dimulai pada 2 Maret 2024. Dan hasil pengumpulan responden yaitu kuesioner tersebar sebanyak 352, kuesioner kembali sebanyak 352, kuesioner yang tidak lengkap sebanyak 32, dan kuesioner yang lengkap sebanyak 320. Maka diperoleh respon rate penelitian ini yaitu sebesar 90,9%, yang berarti bahwa seluruh penelitian ini memiliki tingkat respon yang baik untuk keterwakilan demografis dalam rentang pengembalian rendah untuk teliti. Profil responden yaitu dikelompokkan berdasarkan gender dan dominan pada perempuan yaitu sebesar 52% dan pada profil usia yaitu didominasi oleh usia 31 sampai 40 tahun sebesar 37% dan pada pendapatan didominasi pada pendapatan 3 juta sampai 6 juta sebanyak 35% dan pada status kerjaan didominasi pada investor pekerja penuh waktu yaitu sebesar 62% dan pada domisili didominasi di Pulau Jawa. Selanjutnya, evaluasi model pengukuran, yaitu tahap 1 uji reliabilitas, yaitu diperoleh nilai loading faktor dari variabel bias heuristik yang dikodekan dengan dimensi ANCB, AVAP, dan OVAP, serta RPP, yaitu memperoleh nilai yang memenuhi kriteria di atas nilai ambang batas 0,5 yang masih dapat diterima menurut bulan dan penelitian terdahulu. Sedangkan pada dimensi overconfident bias dengan kode OVAP 3 masih di bawah 0,5, namun secara keseluruhan sudah mewakili dari variabel bias heuristik. Dan selanjutnya, keputusan investasi dari kelima item sudah memenuhi kriteria. Dan selanjutnya, toleransi risiko dari 5 item diambil 3 yang memenuhi kriteria. Dan selanjutnya ada tabel asesmen reliabilitas yaitu nilai crossband alpha dan composite reliability dari keseluruhan berada di atas 0,6 yaitu berarti reliable. Selanjutnya tahap 2 uji validitas diskriminan dan uji validitas konvergen. Diperoleh asesmen discriminant validity dari cross-loading, yaitu nilai cross-loading lebih besar daripada nilai loading yang lainnya. Dan selanjutnya vulnerability iteration diperoleh nilai dari vulnerability lebih besar daripada nilai yang lainnya. Dan tabel assessment convergent validity yaitu AVE diperoleh memenuhi kriteria yaitu di atas ambang batas 0,5. Berarti dari indikator ini memiliki tingkat keandalan dan tingkat akurasi yang baik. Selanjutnya, evaluasi model pengukuran tahap ketiga yaitu model fit dari nilai SRMR, J-square, NFV, RMS theta sudah memenuhi kriteria.
Dan selanjutnya tabel evaluasi model R-square diperoleh yaitu nilai keputusan investasi sebesar 0,45 0,45 yaitu 45%, dan selanjutnya dominasi nilai substansial yang paling kuat yaitu pada overconfident bias yaitu sebesar 0,89 yang merefleksikan bias heuristik, dan tabel evaluasi model F-square diperiksa pada penelitian ini dan hubungan kuat yaitu pada toleransi resiko terhadap keputusan investasi sebesar 0,511, dan overconfident bias secara kuat merefleksikan bias heuristik dengan nilai 0,8,764. Selanjutnya diperoleh model struktural yaitu uji koefisien jalur, dan selanjutnya sebagai berikut output model struktural. Selanjutnya pembahasan hasil uji hipotesis yaitu pada hipotesis 1 pengaruh bias heuristik terhadap toleransi risiko, yaitu pada pengujian hipotesis 1 hipotesis ini dinyatakan terdukung. Temuan ini mengkonfirmasi penelitian terdahulu bahwa bias heuristik berpengaruh positif terhadap toleransi risiko baik pada dimensi overconfident bias, anchoring bias, representativeness bias, dan availability bias. Temuan ini membuktikan bahwa bias heuristik dapat meningkatkan toleransi risiko yang dirasakan pada investor saham di Indonesia, sejalan dengan asumsi reflection effect dalam teori prospek yang menunjukkan individu cenderung memilih prospek dengan nilai harapan tinggi dan variansi yang rendah dibandingkan kerugian pasti, di mana individu lebih menitik beratkan pada potensi keuntungan daripada risiko, menjadikan individu berani mencari risiko, terutama saat berada pada kondisi kerugian. Dan selanjutnya, temuan ini membuktikan bahwa investor individual pasar saham di Indonesia memiliki kecenderungan bias heuristik yang berpengaruh positif terhadap toleransi risiko secara kuat pada dimensi overconfident bias, sejalan dengan penelitian terdahulu yang menemukan bahwa peningkatan bias heuristik mendorong investor lebih toleran terhadap risiko, menjadikan investor bersedia mengambil risiko dengan melebih-lebihkan kemampuan dirinya daripada kemampuan orang lain, yang mengakibatkan peningkatan pada toleransi risiko. Pan and Statman 2012. Selanjutnya, temuan ini juga memberikan bukti bahwa investor individual saham di Indonesia dalam proses investasi melakukan penyederhanaan dengan adanya harapan tinggi mendapatkan keuntungan yang lebih besar pada pasar saham, sehingga bias heuristik dapat mengaburkan pandangan investor terhadap risiko yang menjadikan investor memiliki kesiapan lebih untuk menerima risiko. Sejalan dengan temuan penelitian terdahulu, pada saat pasar mengalami kenaikan yang ekstrim mendorong optimisme yang tinggi bagi investor untuk meraih keuntungan, sehingga investor yang terlalu percaya diri akan cenderung meremehkan risiko. Nafsinger 2005. Temuan ini mengonfirmasi penelitian terdahulu yang menemukan aspek risiko yang dirasakan investor kemudian akan cenderung berdampak pada kesiapan individu untuk mengambil dan menerima sebuah risiko. Williamson dan Wema 2005. Sejalan dengan implikasi dari teori prospek, yaitu individu yang berada pada bidang kerugian akan cenderung menghadapi lebih banyak risiko, dari Mowen and Minor 2002. Temuan ini membuktikan bahwa investor individual pasar saham di Indonesia membobot keputusan secara subjektif menggunakan prinsip heuristik yang mendorong peningkatan toleransi risiko, sehingga investor berani mengambil risiko lebih tinggi, sejalan dengan teori prospek yang menunjukkan bahwa individu dalam memilih peluang dipengaruhi nilai referensi dengan bobot keputusan secara subjektif dengan nilai yang nampak menguntungkan atau merugikan dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, hipotesis 2 yaitu pengaruh bias heuristik terhadap keputusan investasi. Pada penelitian ini, hipotesis 2 dinyatakan terdukung. Temuan ini mengonfirmasi penelitian terdahulu bahwa bias heuristik berpengaruh positif terhadap keputusan investasi, baik pada dimensi overconfident bias, anchoring bias, representativeness bias, dan availability bias. Temuan ini memberikan bukti bahwa bias heuristik berpengaruh positif terhadap keputusan investasi pada investor individual saham di Indonesia, sehingga bias heuristik yang ada pada investor dapat meningkatkan keputusan yang intuitif, yang menjadikan keputusan investor menjadi tidak rasional. Sejalan dengan penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa kapasitas pemahaman yang terbatas dapat mengarahkan pada individu menggunakan bias heuristik yang mendorong intuisi dalam mengambil keputusan, dan dampak keputusan investasi yang buruk akan menyebabkan penyesalan pada investor. Rashid et al. 2018.
Temuan ini membuktikan bahwa bias heuristik menjadikan faktor investor individual saham di Indonesia lebih memilih investasi yang terlihat lebih menguntungkan, yang mendorong keputusan investasi menjadi tidak rasional. Sejalan dengan teori prospek, dengan aspek isolation effect, dengan seseorang cenderung menyederhanakan pilihannya di antara alternatif-alternatif dan fokus pada komponen yang membedakannya. Selanjutnya, temuan ini membuktikan bahwa dimensi perilaku bias heuristik yang beroperasi secara kolektif pada investor di pasar saham Indonesia sejalan dengan argumen terdahulu yang mengarahkan pada perilaku heuristik yang berbeda seringkali beroperasi secara kolektif dan mempengaruhi keputusan dan prediksi. Temuan ini membuktikan bahwa investor di pasar saham Indonesia memiliki yang kecenderungan pada bias heuristik yang direfleksikan kuat pada dimensi overconfident bias dengan melebih-lebihkan kemampuannya dan pengetahuannya untuk berinvestasi di pasar saham, meningkatkan keputusan investor menjadi intuitif. Selain itu, diikuti dengan dimensi yang lain seperti anchoring bias, representativeness bias, dan availability bias. Selain dengan penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa dimensi overconfident bias merefleksikan secara kuat bias heuristik dari dimensi bias heuristik yang lainnya, di mana mayoritas investor merasa puas dengan keputusan investasi mereka dan investor meyakini keterampilan serta pengalaman mereka dapat digunakan untuk menguli pasar. Anthony dan Joseph 2017. Selanjutnya, hipotesis 3, pengaruh toleransi resiko terhadap keputusan investasi. Hipotesis 3 pada penelitian ini dinyatakan terdukung. Temuan penelitian ini mengonfirmasi penelitian terdahulu bahwa toleransi resiko berpengaruh positif terhadap keputusan investasi. Temuan ini memberikan bukti bahwa toleransi resiko dapat meningkatkan keputusan investasi yang tidak rasional, di mana temuan ini mengonfirmasi penelitian terdahulu yang memberikan bukti bahwa toleransi resiko investor sebagai penerimaan ketidakpastian risiko penting di pasar saham yang mendorong investor melakukan keputusan investasi. Kasoga 2021. Sejalan dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dampak keinginan mendapatkan keuntungan yang kuat menjadikan toleransi risiko melebihi batas kemampuan yang dapat meningkatkan keputusan yang tidak rasional. Sudirman et al. 2023. Dan temuan ini juga mengkonfirmasi penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa investor dengan tingkat toleransi yang tinggi memiliki motivasi yang lebih kuat untuk memutuskan investasi pada alternatif investasi yang beresiko. Park and Mahmud 2012. Sejalan dengan teori prospek, di mana kecenderungan individu mencari resiko dalam bidang kerugian, di mana pola pengambilan keputusan investasi membentuk investor bersedia untuk mentoleransi tingkat kerugian atau toleran terhadap kerugian. Grebel 2020. Hipotesis 3, yaitu temuan ini memberikan bukti bahwa investor individual saham di Indonesia mentoleransi risiko yang akan dihadapi untuk mengambil peluang investasi dan konsekuensi dari penerimaan risiko yang tinggi dapat meningkatkan keputusan investasi. Di mana sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan dampak toleransi risiko yang tinggi akan meningkatkan keputusan alokasi aset investasi berisiko, sehingga investor yang berada pada kategori risk taker untuk akan mengalokasikan lebih banyak dana pada investasinya. Uyen 2019. Temuan ini mengonfirmasi penelitian terdahulu bahwa keputusan investasi yang tidak rasional di pasar saham merupakan keputusan yang melibatkan toleransi risiko yang berlebihan, menyiratkan bahwa investor tidak selalu benar-benar membuat keputusan investasi yang selaras dengan toleransi risiko yang mendasarinya. Harper et al. 2016. Sejalan dengan penelitian terdahulu, temuan ini menunjukkan bahwa investor dalam menghadapi risiko menggunakan toleransi risiko untuk menunjukkan keberanian, keamanan, dan kesiapan investor untuk menghadapi kerugian di masa depan, di mana toleransi risiko terbukti menjadi faktor yang penting dalam pengambilan keputusan untuk mempertimbangkan konsekuensi yang tidak dikenal yang seringkali dikaitkan dengan aspek psikologis yang tidak stabil. Slovic et al. Dan Salman et al. 2001. Selanjutnya, pembahasan hasil temuan penelitian dari 3 hipotesis, yaitu keseluruhan hipotesis diterima. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bias heuristik dapat mempengaruhi toleransi risiko dan keputusan investasi. Selain itu, terdapat pengaruh faktor toleransi risiko yang secara langsung mempengaruhi keputusan investasi secara positif. Dari temuan pada analisa koefisien jalur yang telah dilakukan, terdapat perolehan hipotesis dengan nilai estimasi yang relatif tinggi, yaitu hipotesis 3 yang membentuk jalur hubungan kuat, yaitu toleransi risiko terhadap putusan investasi, dan nilai perolehan estimasi diikuti dengan hipotesis 1. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa toleransi risiko pada investor saham di Indonesia berpengaruh kuat terhadap keputusan investasi
Temuan jalur hubungan kuat pada penelitian ini menekankan bahwa bias heuristik berpengaruh terhadap toleransi risiko dilanjutkan dengan toleransi risiko terhadap keputusan investasi. Perolehan nilai estimasi yang rendah yaitu pada hipotesis 2 yang membentuk jalur hubungan yaitu bias heuristik terhadap keputusan investasi. Pengaruh bias heuristik dan toleransi risiko pada investor pasar saham Indonesia secara keseluruhan menjadi penting dalam keputusan investasi yang mendorong keputusan investasi menjadi tidak rasional. Kesimpulan, pada penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman hubungan interdependensi bias heuristik, toleransi risiko, dan keputusan investasi pada Bursa Efek Indonesia, khususnya pada investor saham di Indonesia, dengan membuktikan bukti empiris bahwa terdapat pengaruh positif pada bias heuristik dan toleransi risiko dalam meningkatkan keputusan investasi yang berdasarkan intuisi dan firasat. Penelitian ini berkontribusi membuktikan secara empiris bahwa bias heuristik di pasar saham dalam setting negara berkembang khususnya di Indonesia dapat meningkatkan penerimaan investor terhadap risiko yang mendorong keputusan investasi yang tidak rasional berdasarkan pendekatan heuristik dan prospek teori. Penelitian ini berkontribusi memberikan pemahaman secara lebih spesifik. Bukti empiris bias heuristik dapat mempengaruhi sikap investor terhadap toleransi risiko yang membentuk perilaku investor memiliki keberanian dengan meremehkan risiko untuk melakukan keputusan investasi yang membentuk keputusan investasi menjadi tidak rasional, sehingga penelitian ini menangkap fenomena investor yang berinvestasi pada optimisme yang tinggi dan pada kegagalan investor dalam berinvestasi di pasar saham Indonesia. Penelitian ini juga berkontribusi memberikan bukti empiris bahwa bias heuristik mendasari secara kuat pada dimensi overconfident bias, diikuti dengan anchoring bias, representativeness bias, dan availability bias yang beroperasi secara kolektif pada diri investor menjadi faktor penting dalam merefleksikan bias heuristik dalam meningkatkan toleransi risiko dan keputusan investasi. Keterbatasan penelitian ini, yaitu penelitian ini mengukur interaksi perilaku bias heuristik pada pengambilan keputusan investasi dengan mengkaji hubungan interdependensi bias heuristik dan toleransi risiko yang berperan menjadi elemen penting pada proses pengambilan keputusan investasi dan memberikan bukti empiris bahwa bias heuristik yang terjadi dalam pasar Indonesia dapat mengaruhi toleransi risiko dan keputusan investasi. Namun, pada beberapa literatur, kombinasi dalam bias heuristik dapat beraneka ragam, dan tingkat toleransi yang berbeda masih dapat dikembangkan lagi untuk melihat perilaku investor dan memperluas ruang lingkup terjadinya keputusan investasi yang mendorong keputusan investasi menjadi irasional di pasar modal. Penelitian ini memiliki keterbatasan riset berdasarkan perilaku bias dalam konteks heuristik yang hanya mengkaji pada domain heuristik percaya beroperasi secara kolektif dan mencakup investor saham khususnya di Indonesia. Dan beberapa penelitian dapat dikembangkan lagi untuk menangkap fenomena bias heuristik bersama dengan domain bias lainnya pada keputusan investasi. Dan arahan riset mendatang yaitu mengembangkan model dan lingkup fenomena keputusan investasi yang mendorong keputusan irasional dan penelitian ke depan dengan adanya keputusan yang tidak optimal maka dapat dikembangkan lagi lebih luas untuk mengkaji lebih lanjut topik pada bias pada keputusan keuangan dan faktor toleransi risiko dalam pengambilan keputusan investasi dengan berdasarkan argumen penelitian terdahulu seperti metal accounting, loss aversion, optimism bias, dan mempertimbangkan aspek lain seperti external locus of control dan investment performance. Salman et al. 2021 dan Abdin et al. 2017. Terima kasih atas presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.